wajah tertutup plastik, kemudian terlilit lakban berwarna kuning. Sampai lahir batik. Ini sudah 1 minggu lebih nih Pak berjalan. 2 minggu. 2 minggu ya? Lahir batik. Sudah ada informasi dari pihak kepolisian? Belum ada. Dan Anda masih bersama kami di Prime Plus, dan sesuai janji saya sebelum jeda tadi, saya akan memperkenalkan para narasumber, tepatnya 4 orang narasumber yang sudah hadir di studio CNN Indonesia. Yang pertama akan saya sapa terlebih dahulu, Kriminolog Universitas Indonesia, Adrianus Melia. Prof. Adri, selamat malam. Terima kasih diundang, Mas. Terima kasih telah hadir. Kemudian ada peneliti senior dari Drone Prit, Yan Kurniawan. Mas Yan, selamat malam. Selamat malam, Mas Bram. Terima kasih sudah kembali hadir. Setiap hari Senin kita akan tunggu bagaimana sosmed begitu ya, nanti kita akan baca bersama. Kemudian penasihat ahli Kapolri, Arianto Sutadi. Pak Ari, selamat malam. Selamat malam, Pak Bram. Terima kasih. Dan kemudian yang terakhir adalah Komisioner Kompolnas, Pak Yusuf. Selamat malam. Selamat malam, terima kasih. Terima kasih keempat narasumber. Kita akan berbincang, saya akan ke Pak Yusuf terlebih dahulu. Jadi Kompolnas kemudian disebut menjadi salah satu yang ditanyai begitu dari gelar perkara hari ini. Apa yang kemudian bisa Anda sampaikan sebetulnya dari kesimpulan minggu lalu juga sudah langsung ke TKP begitu Kompolnas, Pak Yusuf? Ya, untuk hari ini sebenarnya undangan yang diterima Kompolnas itu tidak menyebut gelar perkara, tapi evaluasi hasil penyelidikan, rangkaian penyelidikan pengumpulan fakta-fakta, termasuk yang itu juga dilakukan oleh ahli, ada psikolog forensik, ada juga ahli kedokteran forensik yang melakukan otopsi, ada ahli terkait dengan digital forensik dari laboratorium forensik juga, kemudian dari para penyidik dan pengawasnya. Jadi peristiwa itu fakta-faktanya menjelaskan peristiwa seperti apa, terakhir hasil yang ditunggukan di akhir ini hasil otopsi. Betul. Itu juga disampaikan hasilnya sehingga disinkronisasi dari semua fakta-fakta yang dikumpulkan. Ada masing-masing memberikan penjelasan atas fakta-fakta dari beberapa ahli itu, sehingga kemudian tergambarlah bagaimana sebenarnya peristiwanya dan apa penyebab kematiannya. Jadi artinya sampai tadi pun pencocokan semua dari ahli, hasil otopsi juga belum ada begitu ya? Tadi hasil otopsi sudah ada. Oh, sudah ada, oke. Sudah hasilnya itu semua sudah terang, tinggal itu disinkronisasi sehingga dapat dirangkai menjadi fakta-fakta yang dapat menjelaskan peristiwanya apa. Apakah pidana atau bukan. Pak Yusuf, itu artinya ditanyai masing-masing, dicocokkan sinkronisasi per lembaga tadi, atau secara bersama-sama? Teknisnya? Kan dilakukan secara bersama-sama, hadir semuanya, Kompolnas sendiri berada di situ. Nah, tentu kelanjutan daripada ini sebenarnya ada pada gelar ya kan, ada pada gelar, sehingga gelar itulah nanti akan mengambil kesimpulan. Apakah hasil penyelidikan yang saat ini sudah dapat disimpulkan atau masih dilanjutkan. Apabila sudah dapat disimpulkan kan tinggal ini peristiwanya pidana atau bukan. Pak Yusuf, datanya sebetulnya kalau Anda katakan sinkronisasi berarti pencocokan begitu ya. Memang banyak yang sama, Kompolnas dan juga polisi, atau sebetulnya ada perbedaan yang harus ditemukan titik temunya begitu dalam perbincangan tadi? Dalam hal ini sebenarnya pada tanggal 8 Kompolnas kan juga sudah datang ke Polda Metro Jaya, juga ke TKP, dan sebelumnya ke Yogyakarta bertemu dengan pihak keluarga. Apa yang kita dapatkan di Yogyakarta, fakta-fakta yang bisa dijelaskan dari informasi dari pihak keluarga itu sinkron dengan apa yang sudah dilakukan oleh penyelidik terkait dengan almarhum itu seperti apa,
termasuk komunikasi. Nah, itu yang paling penting, komunikasi dari istri kepada almarhum sebelum ditemukan almarhum meninggal dunia di kamar kosnya itu seperti apa, ditarik ke belakang juga, termasuk kita mengenal terkait dengan pekerjaan, apakah almarhum ini suka bercerita tentang pekerjaannya. Dan semua data itu cocok begitu Pak Yusuf? Sesuai dengan hasil yang sudah ada penyelidikan. Nah, kemudian kita ke TKP. Nah, ke TKP itu paling penting. Pertama yang sampai saat ini masih harus dipastikan betul, harus clear soal di TKP itu. Penyebab kematian seperti ini misalnya. TKP-nya memungkinkan nggak 99,9% dipastikan tidak ada orang lain yang masuk ke kamar itu. Hasil sinkronisasi tadi begitu ya? Ya, itu harus dipastikan. Itulah tujuannya sinkronisasi. Sehingga kalau penyebab kematiannya seperti ini, rangkaian peristiwanya itu sampai didukung oleh penyebab kematian itu, disitulah akan dapat disimpulkan. Ini hasil penyelidikannya menyimpulkan fakta-fakta peristiwa pidana atau bukan. Timeline dari sebelum kematian almarhum begitu ya? Betul. Pak Yusuf, saya masuk di sini. Anda tadi mengatakan bagaimana komunikasi terhadap keluarga juga kemudian itu jadi salah satu poin penting dari apa yang kemudian didalami oleh Kompolnas. Kalau kemudian di masyarakat hari ini ada rumor soal HP yang menghilang, tidak ada jejak itu, artinya memang tidak benar itu, Pak Yusuf? Ya, yang perlu kita pastikan kapan komunikasi terakhir istri dengan almarhum. Itu cocok dengan data keterangan istri, dengan yang sudah diperoleh oleh penyidik, termasuk dilakukan analisis digital forensik. Kapan terakhir yang itu sudah off. Off. Nah, bahasa penyidik itu off, belum bisa pada waktu itu Selasa yang lalu mengatakan bahwa handphonenya belum ditemukan. Nah, itu off. Tapi dalam perkembangan... Tapi secara fisiknya ada ya? Off itu maksudnya tidak dihidupkan begitu Pak Yusuf? Dalam perkembangan terakhir, Kompolnas sendiri belum mendapatkan penjelasan terkait dengan fisik handphone itu. Handphone itu belum mendapatkan penjelasan, oleh karena itu ini bagian yang kami dalami. Bahwa ketika dilakukan gelar besok, bahwa ini harus bisa dipastikan. Apabila dia tidak ada, di mana, apakah hilang, apakah rusak atau dirusak. Atau penjelasan dari off tadi begitu ya? Pak Yusuf, kami dapat poin Anda. Saya ke Pak Ari terlebih dahulu. Pak Ari, kita sudah pernah berdiskusi soal ini juga. Anda mengatakan bahwa, saya ingat sekali minggu lalu Anda mengatakan, kehati-hatian sangat penting. Tapi kemudian hari ini publik bertanya-tanya, sudah menerka-nerka soal handphone tadi, tafsirannya juga sudah banyak sekali. Apa yang kemudian bisa polisi lakukan memperjelas semua ini begitu Pak? Segitu sulitnya kah kemudian? Kalau saya melihat ini dari pengalaman saya sebagai penyidik ya. Tugas penyidik ini sebetulnya hanya menjawab kepada publik ya, atau mengenai apa yang terjadi ya. Kemudian mengapa orang itu meninggal. Itu 2 poin itu yang seharusnya dikejar. Nah, itu bisa dikejar dengan cara jejak-jejak yang ada di TKP dulu itu. Itu harus begitu teliti sekali. Karena kalau itu sampai ada miss, maka arah untuk penyidikan itu bisa nggak terjangkau. Bergeser ya? Nah, masalahnya sekarang kemarin itu ya, kalau saya lihat gini, ini kan seakan-akan penyidikan ini bertahap. Pada waktu hari pertama itu ditangani Polsek seakan-akan. Polsek kan yang ngomong bahwa ini begini, tidak ada bekas kerja. Tapi kemudian berikutnya ada temuan baru katanya gitu. Diulangi lagi apa itu otopsi atau apa yang dicek kembali olah TKP sampai 3 kali saya. Ditambah lagi dengan temuan-temuan yang berganda. Jadi habis ini temuannya sekarang berubah lagi kan. Jadi itu saya melihat ya bahwa polisi pertama kali mungkin ya ini mempunyai satu asumsi kayak gini. Tapi kemudian ternyata setelah dapat temuan kayak gini ada lagi asumsi yang lain gitu. Sehingga dia menambah lagi gitu. Jadi itulah yang bikin lama kan kasus itu, dan itu bikin pusing kita karena apa? Karena apa yang disampaikan kan tidak utuh semua itu. Jejak-jejak mengenai bagaimana kejadiannya itu dilihat dari CCTV maupun rekaman-rekaman HP dan sebagainya itu. Sedangkan yang mengapa meninggalnya itu karena otopsi dan sebagainya. Sampai sekarang kan itu nggak terjawab.
Ya, jadi kita nggak bisa tentu nggak bisa mengira-ira kira apa yang terjadi. Gitu. Nah itu Pak Ari, kalau Anda katakan tadi memang awalnya Polsek, kemudian naik ke Polres Jaksel, naik ke Polda Metro Jaya. Mengapa kemudian harus seperti itu? Tidak cukupkah kemudian Polsek saja yang melakukan? Publik akhirnya juga bertanya, mengapa harus diperluas begitu Pak? Kalau estimasi saya ya, tadinya dalam tanda petik penyidik itu underestimate. Oke. Dipikirnya kasus ini simpel gitu aja. Tangani gitu kan, jenazah dikirim kembali ke sana, ternyata loh kok ini ada temuan kayak gini. Terpaksa diperkuat itu. Dari Metro diturunkan, Inavis semua, dan kemudian forensik itu temukan gitu. Sampai diulangi lagi itu menunjukkan itu tadi. Jadi bertahap ya, makin lama makin detail untuk itu. Bahkan sekarang untuk yang toksikologi aja kan ada sampai ada forensik psikologi segala kan didatangkan gitu. Itulah yang menambah lamanya penyidikan ini. Dan yang kedua, polisi nggak mau gegabah ini. Gara-gara tadi itu ketatalan ya, pertama kali udah underestimate ternyata keliru gitu ya. Sehingga dia sekarang mendalam, dia nggak mau gegabah. Cepet-cepet itu memberitahukan pada publik bahwa hasilnya kayak gini. Saya yakin itu pasti ada yang sangat rumit. Dan yang kedua, ada juga pertimbangan kadang-kadang polisi itu kalau menyampaikan apa adanya, itu nanti menimbulkan dampak di luar sana, saling itu kan, saling spekulasi dan kemudian kepada yang bersangkutan sendiri kalau hasilnya itu ternyata nanti ada sesuatu yang kira-kira semacam aib gitu ya, itu polisi juga memperhitungkan untuk itu. Keselamatan daripada korban itu. Berarti pertanyaan saya begini Pak Ari, ini memang kasusnya yang sulit diungkapkan atau polisi berhati-hati karena perhatian publik lagi menuju ke kasus ini semua begitu Pak Ari? Kalau hemat saya ini kasus itu kalau dilihat dari bukti-bukti yang terkumpul banyak itu sebenarnya pasti mudah ini. Tetapi kemudian ketika dicari sebabnya kematiannya, kemudian ada data yang bertentangan itu tadi ya kemarin kan datanya dipikirnya kan itu sudah nggak hanya itulah kurang lebih. Hari berikutnya ternyata dia ketemu naik di atas itu kan jadi ada asumsi lain kan yang terjadi. Itulah yang jadi polisi. Jadi akhirnya tidak berani gegabah lagi, dia sampai seteliti sekali baru besok mungkin baru mau diumumkan. Itu kira-kira saya dari lihat ya. Pak, Anda sebagai purnawirawan mantan penyidik pula begitu. Jadi polanya sebenarnya seperti apa? Apakah misalkan kita bicara soal rooftop yang baru ditemukan beberapa hari yang lalu, videonya begitu ya, itu sebetulnya polisi sudah tahu di awal tapi tidak disampaikan ke publik atau kemudian ya itu akhirnya baru menjadi bahan lagi untuk mencari tahu begitu Pak? Kalau lihat itu tadi kan yang di roof kan hari berikutnya. Dan baru diumumkan seminggu kemudian. Nah itu dari dulu polisi juga sudah berhati-hati cara menebar temuan-temuan itu supaya tidak liar di lapangan kan gitu tadi. Jadi intinya polisi itu karena ditantang dengan kondisi yang kayak gitu dan sulit untuk mengambil kesimpulan bahwa ini kira-kira bagaimana kejadiannya itu kan belum ketemu ini sekarang sampai sekarang. Itulah sehingga polisi sekarang harus mengadakan banyak sekali sinkronisasi karena yang namanya sinkronisasi itu ya menurut menerima saya sih gini Pak, sinkronisasi antara temuan Inavis, sinkronisasi antara temuan toksikologi dan sebagainya ini itu harus disesuaikan kan. Sinkronisasi itu kan mensinkronkan dari satu hipotesa Pak. Kalau kita hipotesa begini cocokkan yang Inavis bagaimana, yang gimana, yang CCTV-nya bagaimana. Oh, kalau ini cocok lah mungkin itulah yang diambil kesimpulan. Tapi kalau tidak sinkron ya pasti ini asumsi yang ini ditutup pakai yang kira-kira yang kurang lebih itu Pak. Atau kemudian dicari di mana miss-nya begitu Pak Ari biasanya. Iya, jadi pasal-pasal itu tadi kan pasal kan tidak semua pasti terjawab gitu ya. Ini pasal-pasal begini ini mana yang paling cocok itu yang akan diperdalam lagi gitu, kurang lebih itulah. Baik Pak Ari. Saya ke Prof Adri terlebih dahulu. Prof, jadi benang kusutnya di mana, Prof? Benarkah soal hati-hati, instrumennya memang terlalu banyak, atau publiknya hari ini terlalu fokus dengan ini, Prof? Jadi dalam asas hukum ada yang namanya beyond reasonable doubt, ya. Di atas ambang keraguan. Ya, artinya, oke kita ragu, tapi terlepas dari keraguan itu kita yakin bahwa inilah yang terjadi. Ya, nah. Kelihatannya polisi berusaha untuk menekan keraguan itu sampai nol. Bukan melakukan aneka macam cara. Sampai nol. Sebetulnya, kalau misalnya keraguan itu 10%, 20%, it's okay. Kan Indonesia ini kan nggak semuanya Jakarta. Apa kita berpikir bahwa SCI, pemeriksaan toksikologi itu bisa dilakukan di Maluku sana misalnya? Nggak bisa. Kita pakai nalar, pakai logika. Ini teman-teman ini yang menjadi pelakunya nih, Pak Arianto dan kawan-kawan.
Tapi oke lah kita terjadi di Jakarta, maka dikejar tuh. Ya. Masalahnya adalah pemeriksaan laboratorik itu ada musuhnya tuh. Apa dua musuhnya? Uang, tapi kalau uang nggak ada masalah dong, gitu ya. Yang kedua adalah waktu. Nah, maka kemudian waktu yang jadi membuat kita lama. Demikian. Jadi sebetulnya kalau memang waktu lama, apa yang bisa, memang publiknya yang terlalu tidak sabar, atau kemudian ya memang ini sudah sesuai aja sebetulnya untuk kemudian kehati-hatian ditemukan dari ketelitian tadi, Prof? Ya, maka ketika kemudian ada gelar tadi, saya berpendapat ya itulah titiknya, di mana titik 0%-nya sudah tercapai, 100%-nya sudah tercapai. Sebetulnya dalam ini istilah sinkronisasi juga secara KUHAP salah itu Pak Arihanto, Pak Yusuf. Karena kalau bicara KUHAP kan penyelidik itu kan adalah pengendali kan. Dia yang megang perkara. Jadi dia yang dengan kemampuannya, dia sebetulnya melihat semua masukan yang ada dan mengambil keputusan bahwa ini adalah kasus misalnya bunuh diri. Saya dari awal mengatakan ini bunuh diri gitu ya. Jadi nggak perlu sinkronisasi. Lah katanya penyelidik itu profesional, punya sudah uji kompetensi. Jadi menurut saya jangan kita salah kaprah lah, bahwa sebetulnya dia punya semua kemampuan untuk mengatakan bahwa ini bunuh diri, ini dibunuh dan seterusnya. Ya. Nah di situ lalu kemudian Kompolnas mengawasi. Gitu. Harusnya begitu ya. Pak Ari, tanggapan Anda sedikit. Ya, maksud saya sinkronisasi itu yang disampaikan oleh itu tadi pembicara itu adalah gini, Pak. Temuan-temuan dari satu sektor ini disinkronkan, Pak. Kan dalam penyidikan itu pasti dibagi menjadi tim, Pak. Tim Inavis sendiri sana mengerjakan ini. Temuannya kan dia analisis gitu. Tim toksikologi sendiri. Tim yang mencari itu CCTV dan sebagainya itu. Nah, nanti ini kan kalau sendiri-sendiri kan ini nggak akan mungkin menyimpulkan seluruhnya yang terjadi itu. Karena yang akan disampaikan pada publik kan apa yang terjadi, bagaimana terjadi, mengapa orang ini meninggal kan itu. Itulah maka butuh sinkronisasi, maksudnya itu penyesuaian data-data yang kira-kira mengalir itu, itulah yang nanti akan diambil kesimpulan gitu. Maksudnya begitu. Jadi penyamaan begitu ya, dari masing-masing lembaga tadi begitu ya, Pak Ari ya. Karena penyidikan itu pasti pakai tim, timnya macam-macam, tim yang ada khusus psikologi sendiri, forensik sendiri, Inavis sendiri, CCTV sendiri, kan ahlinya masing-masing. Di dalam kerja mereka masing-masing sendiri-sendiri tuh. Hanya bertemunya ketika itu tadi, seperti tadi itu, gelar itu tadi, untuk menyimpulkan itu tadi. Itu maksudnya. Penyamaan, Prof. Adri. Tadi juga disebutkan soal hipotesa. Hipotesa kan turunan dari teori kan. Nah, maka ketika kita dari awal menteorikan bahwa terjadi pembunuhan, maka sinkronisasi dalam rangka memperkuat atau memperlemah teori tadi. Itu kalau dalam bahasa saya sinkronisasi. Jadi teorinya apa dulu? Ya, jangan kemudian lalu yang begitu aja lalu see what happen, nggak begitu cara bekerja yang sistematik. Nah, dalam hal ini kelihatannya mungkin saya salah ya. Polisi membuka sebuah kemungkinan. Ini kemungkinan bunuh diri, kemungkinan pembunuhan, kemungkinan kecelakaan, konon katanya karena soal seksual, dibuka semua, makanya perlu sinkronisasi. Jadi dengan kata lain, proses lidiknya seperti nggak terarah. Gitu ya. Menurut Anda begitu ya? Seperti itu. Baik. Pak Yusuf dulu terlebih dahulu. Jadi kalau Kompolnas melihat, saya ingat kata Pak Ari di wawancara minggu lalu, Kompolnas itu melihat SOP-nya begitu. Jadi secara SOP ini sudah tepat atau bagaimana, Pak Yusuf? Iya, itu kan pada aspek formal, pada aspek formal sejauh yang dilihat pada Selasa yang lalu, lebih banyak pada penguatan yang kita cek itu SOP-nya. Itu sudah sesuai, sudah on the track. Hanya memang merespon apa yang disampaikan oleh Prof. Adrianus itu, kita memang melihat bahwa apa yang dilakukan penyelidik ini berada dalam 3 kemungkinan, 3 hipotesa. Hanya penyelidikan itu sesuai dengan KUHAP itu kan apabila disederhanakan mengumpulkan informasi dan bukti awal terkait dengan dugaan tidak pidana. Maka yang harus dikumpulkan bukti-bukti, fakta-fakta, bukti-bukti itu kan ada peristiwa pidana atau tidak. Nah, kan itu. Itu yang dikumpulkan oleh penyelidik ketika dia menyelidik. Fakta apa, bukti apa dikumpulkan. Bukti dan fakta-fakta itu dikumpulkan akan menerangkan ini peristiwa pidana atau bukan. Nah, peristiwa pidananya, apakah almarhum ini meninggal peristiwa pidana pembunuhan atau tidak? Nah, tidaknya apa dong?
Tidaknya apa? Nah, tidaknya itu bunuh diri, dugaan bunuh diri, atau dugaan kecelakaan. Oke, jadi menurut Kompolnas semuanya sudah sesuai begitu ya harusnya. Fakta-fakta itu ketika dikumpulkan, karena penyelidikan itu tadi adalah bertujuan mengumpulkan informasi dan bukti awal terkait dengan dugaan tindak pidana, harus bisa menjelaskan lebih awal dulu ini ada peristiwa pidana atau tidak. Ketika olah TKP, apakah ada orang lain yang masuk menyebabkan dia meninggal, yang membuat dia meninggal. Maka TKP itu menjelaskan pintu, apakah ada kerusakan di pintu, secara paksa dimasukin. CCTV menjelaskan bagaimana, apakah ada merekam orang masuk. Oke, kami tangkap. Hal-hal seperti ini kita sudah sarankan. Dipastikan bahwa di dalam ruang kamar itu tidak ada selain daripada almarhum, tidak ada orang lain yang bisa masuk pintu itu. Dan memang dibuka paksa ketika pagi hari. Ketika ada akses untuk bisa masuk, maka ada fakta yang perlu digali, orang lain masuk. Nah, kan itu. Nah, ketika itu tidak ada, nah fakta-fakta lain kan menjelaskan. Analisis digital forensik akan menjelaskan fakta apa. Apsipor yang dijadikan tim untuk melakukan otopsi psikologi forensik itu apa faktanya. Termasuk terakhir otopsi dengan tujuan pada patologi dan toksologi itu menghasilkan hasil yang faktanya itu apa. Fakta yang menyebabkan kematian. Ya, itu. Baik, saya ke Mas Yan terlebih dahulu. Mas Yan, saya ingin gambaran bagaimana sebetulnya netizen atau seberapa liar sebetulnya orang akhirnya melihat kasus ini sudah kemana. Ini artinya 3 minggu, Pak Ari kurang lebih? 3 minggu ya, begitu ya? Tanggal 8. Dari tanggal 8 Juli kematian almarhum begitu. Bagaimana, singkat saja, Mas Yan? Jadi harus dipahami kalau di publik itu ada yang namanya logika opini. Dan seringkali itu bertentangan dengan logika hukum. Dalam hal ini adalah saksi dan bukti. Jadi tanggal 8 kejadian tewasnya almarhum, itu tanggal 12 itu muncul tagar Justir for Daru. Itu sebetulnya titik awal untuk menjawab keresahan publik itu di situ. Apa sih keresahan publik? Keresahan publik itu pertama terkait dengan wafatnya almarhum ini sesuatu yang tidak wajar. Menurut netizen seperti itu. Terus kedua latar belakang dari almarhum diplomat Kemlu, terus kedua sering menangani kasus TPPO, yang aksentuasi TPPO itu penuh dengan kekerasan, gitu. Terus yang ketiga pihak keluarga menuntut keadilan. Nah 3 hal ini sebaiknya nanti juga dijawab, tidak hanya fokus pada saksi dan bukti aja. Gitu, baik. Mas Yan, kami akan tanyakan lebih dalam, tapi di segmen berikutnya kita akan lihat bagaimana data percakapan terkait dengan hal ini. Untuk itu tetaplah bersama kami di Prime Plus.